Karena itu baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Biar mulutmu itu manis. Tapi Mang, ngomong-ngomong yang manis, baik sakit gigi maupun sakit hati sumbernya sama, yang manis. Benar Pak Haji. Tapi kalau mulut manis karena subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi, itu tidak akan menjadi sumber penyakit. Itu tidak akan menjadi sumber penyakit. Malah akan mensehatkan jasmani dan rohani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas Bang Bren, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Sekarang kita berada di pelataran Masjid Al-Jabar. Masjid viral ya Pak Haji. Yang dilihat dari Al-Jabar itu simbol masyarakat Jawa Barat. Simbol masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat itu ongoing proses membangun peradaban. Membangun peradaban. Peradabannya peradaban Muslim tentu, dengan berdirinya masjid ini. Banyak Pak Haji, dari mana-mana sampai rombongan bis ketiga wisata religi Masjid Al-Jabar. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Yang pasti viralnya, kemudian antusiasme warga Jawa Barat khususnya dan umumnya warga Indonesia yang datang ke sini Pak Haji, itu dibarengi dengan kedisiplinan kebersihannya. Jangan sampai nyampah. Nyampah baru beberapa bulan udah ada bungkus pop mie Pak Haji. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah, ini berbicara tentang mie ini Pak Haji. Mie akan enak dengan cabai rawit Pak Haji. Wah, disantapnya sangat mantap sekali kalau sama cabai rawit Pak. Sesuai dengan tema Kulkas yang akan kita bahas untuk Kulkas kali ini, yaitu tentang kecil-kecil cabai rawit. Oke. Kecil-kecil cabai rawit. Pak Haji Aang by the way sudah mempunyai catatan. Oh, punya banyak catatan. Oke, sip. Catatan apa yang Pak Haji Aang punya terkait tema Kulkas kali ini? Oke. Kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Bukan kecil-kecil cabai-cabean. Woi. Adalah sebuah peribahasa yang lahir dari kearifan masyarakat Indonesia. Peribahasa itu sendiri adalah kelompok kata atau kalimat yang di dalamnya berisi perbandingan, metafor, nasihat, bahkan prinsip hidup. Peribahasa itu lazimnya singkat tapi padat. Oke. Seperti kecil-kecil cabai rawit. Sekilas ukuran cabai rawit itu memang kecil, jauh bila dibanding dengan cabai merah misalnya. Jauh. Namun di balik ukurannya yang kecil, ia memiliki pedas yang luar biasa. Oke, ya? Cabai Pak Haji ya? Ya, ungkapan kecil-kecil cabai rawit kalau di masyarakat Sunda mah ada padanannya, Mang. Padanannya. Letik-letik oge eme kacang. Wani kalau dia tarung. be kacang Pak. Iya, peribahasa ini lazim diungkapkan untuk menggambarkan seorang yang fisiknya kecil, tetapi memiliki keberanian yang besar, memiliki kepandaian dan memiliki kehebatan. Kelihatannya cupu, Mang, tapi suhu. Woi, bahasa anak sekarang ya. Dikira cupu ternyata suhu. Oke. Ya. Bodinya imut tapi gaspol kalau diajak ribut. Tapi yang cupu tuh tahu nggak cupu? Cupu tuh ini kalau sudah nggak suka bukan ngomong, malah ngeghosting. Cupu. Itu siapa Pak Haji? Begini Mang, kalau di anime itu pasti Mang tahu ada Killua Zoldyck. Yang Hunter, ex-Hunter. Anak wibu nih. Pak Jang wibu. Ada Selim Bradley. Oke. Tahu kan? Iya, Full Metal Alchemist. Iya. Ada Reisuke Hojo. Tahu Pak Jang nih. Ada Mariko Kurama di Evangelion. Kemudian ada Sachiko Shinozaki di Corso Party.
Mereka itu kecil tapi nggak bintih. Kecil tapi nggak bintik. Tokoh-tokoh kecil semua kan di anime itu. Jadi Oke, gini oke, lah, oke, oke. pada substansinya ungkapan kecil-kecil cabai rawit digunakan untuk menggambarkan bahwa sesuatu yang kecil tidak melulu berarti kecil. Bahwa sesuatu yang kecil tidak berarti lemah. Sesuatu yang kecil tidak berarti nihil, tetapi sebaliknya bisa memiliki peran yang sangat besar, Oke. kuat, bahkan memiliki hal yang luar biasa. Oke. Karena itu Ibnu Taimiyah punya statement gini, pal aqilu yang zuru ilal haqaiqi la ilaz zahiri. Ya. Ciri khas orang yang berakal sehat itu, dia melihat sesuatu itu pada hakikatnya, bukan pada zahirnya. Oke. Zahirnya cabai rawit itu kecil, tapi Kecil. hakikatnya pedas. Oke. Jadi kecil-kecil cabai rawit sebuah peribahasa yang menggambarkan tidak setiap yang kecil itu memiliki makna yang kecil, tetapi juga bisa besar. Bisa besar Pak Haji ya. Betul. Seperti kata Ibnu Taimiyah barusan Pak Haji ya, Betul, ciri iya. orang berakal itu tidak melihat zohirnya kecil, tapi justru hakikatnya besar. Oke Pak Haji, kalau begitu dalam narasi agama adakah penegasan Allah, bahkan Rasulullah misalnya, Ya. kalau kecil itu nggak berarti kecil gitu. Oke, dalam Quran surah An-Nur ayat 15 Allah berfirman, Oh ada ya? ada kata Allah, Oke. wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adzibun. Oke. Dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja. Kamu menganggapnya sesuatu yang kecil saja, padahal di sisi Allah dia itu adalah besar. Oke. Ya, kadang kita melihat sesuatu itu kecil di mata kita, tapi di mata Allah begitu besar. Ya. Bahkan ada sebuah mahfudzat dalam bahasa Arab begini, Nah, la tahtakir syai'an saghiran muhtaqaran Ya. farubbama asalatid damal ibaru. Ya. Janganlah meremehkan hal-hal kecil yang nampak hina, bahkan sebuah jarum kecil sekalipun ia mampu membuat kita berdarah. Oke. Jadi begini, Mang, kaberian itu biasanya ku cucuk pedak lain ku cucuk mundi. Peribahasa Sundanya Pak Haji. Bahasa Sunda Oke, itu. Oke, oke. Mereka yang tertahak itu oleh duri ikan asin, bukan oleh durinya kebo. Oleh hal yang kecil. Jadi di bahasa Indonesiain jadi aneh Pak Haji. Samson itu Samson. kalahnya bukan palu godamnya Thor, bukan Iya. oleh itu. Oke. Tapi ketika bulu keteknya dicabut. Hal kecil ya. Jadi hal kecil ya. Nah, kembali ke Quran surah An-Nur ayat 15, ada sesuatu yang kecil di mata kita, tetapi begitu besar di mata Allah. Oke. Ya. Karena itu bila kita berbuat baik, sekecil apapun kebaikan kita, maka Allah akan menghargai dan mengapresiasinya. Lihat di Al-Zalzalah ayat ke-7, kata Allah, pamai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa saja yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, seberat biji sawi yang kecil sekalipun, Khairan. maka Allah akan memberi balasannya. Allah akan memberi pahala. Karena itu jangan remehkan yang kecil. Jangan remehkan yang kecil Pak Haji. Sekecil apapun, kalau itu baik, Allah akan mengapresiasinya. Oke. Pak Haji Aang, lalu apa saja sih yang kecil-kecil cabai rawit itu tapi pahalanya besar di mata Allah? Oke, ada banyak amalan kecil yang sangat mudah kita lakukan, tetapi begitu besar pahalanya di hadapan Allah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda begini, kalimatani, ada dua kalimat, habibatani ilar rahman. Dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah. Kemudian khafifatani alal lisan. Dua kalimat itu begitu mudah ringan, Pak Haji, begitu ringan dibacakan oleh lisan. Sakilatani fil mizan, tapi berat sekali timbangan pahalanya. Apakah itu? Subhanallah wa bihamdi.
Maha suci Allah dan juga segala puji bagi Allah. Subhanallahil adzim. Maha suci Allah yang maha mulia. Jadi kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, berat nggak ngucapin itu? Gampang Pak Haji. Sangat ringan, tapi bobot pahalanya luar biasa besar. Subhanallah. Jadi gini Mang, dua kalimat tadi penting menghiasi mulut kita supaya mulut kita tidak bau azab. Bau azab tuh kayak gimana Pak Haji? Mulut bau azab tuh mulut yang gampang mencaci maki dan ngebully orang lain. Oh yang gitu, kayak netizen. Mulut bau azab ini anak nakal sedikit langsung dicaci maki, dasar anak bandel, Woi, dasar anak jurig, dasar anak genderuwo. Ke anak sendiri. Janganlah mencaci maki anakmu sebab mereka tidak minta untuk dilahirkan. Iya. Justru karena kamu yang memohon kepada Allah untuk dihadirkan. Iya, benar nggak? Benar Pak Haji. Kenapa kau pinta kalau ujungnya harus kau hina? Woi, kayak lagu Pak Haji. Karena itu baca subhanallah wa bihamdi, Iya, subhanallahil adzim. adzim. Biar mulutmu itu manis. Tapi Mang, ngomong-ngomong yang manis, baik sakit gigi maupun sakit hati sumbernya sama, yang manis. Benar Pak Haji. Tapi kalau mulut manis karena subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi, itu tidak akan menjadi sumber penyakit. Itu tidak akan menjadi malah sumber akan penyakit. mensehatkan jasmani dan ruhani kita. Berikutnya Bang, kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim harus sering dibaca agar di hatimu tidak ada noda jahanam. Tidak ada noda jahanam. Oke, Mang, mereka yang di hatinya ada noda jahanam, apabila kita baik pada dia, kita malah dimanfaatin. Apabila kita ngelawan, langsung kita dimusuhin. Wah. Jadi susah bergaul dengan orang yang di hatinya ada noda jahanam. Oke, susah Pak Haji. Susah. Dalam hal ini kadang saya swingin seperti Patrick, Mang. Tahu nggak? Tadi Wibu, sekarang Nickelodeon. Bajang rupa-rupa. Bikin seperti Patrick. Meski kelihatannya bodoh, tapi happy banget ya. Bener nggak? Benar Pak Haji. Dan ternyata capek juga hidup pura-pura bahagia itu capek. Weh. Ujungnya bahasahilah lisan dan hati kita dengan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Dua hal ini kecil tapi cabai rawit. Dengan dua kalimat itu kita akan dicintai oleh Allah, pahalanya besar, dan di akhirat kita akan selamat. Di akhirat akan selamat. Oke, menarik Pak Haji barusan ya. Subhanallahil adzim. Subhanallah wa bihamdi. Oke. Ringan kan? Ringan Pak Haji. Nah sekarang Pak Haji, apalagi yang kecil-kecil cabai rawit tapi besar pahalanya di hadapan Allah. Suatu ketika begini, Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, apakah ada salah seorang di antara kalian yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam setiap malam? Sepertiga Al-Quran. Sahabat mencoba, tidak ada yang mampu. Hingga sahabat berkata, siapakah ya Rasulullah di antara kami yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam setiap malam? Maka Rasul menjawab, faqala Allahul wahidus somad. Kalian baca Allah al-wahid as-somad, yang kata para ulama baca kul huwallahu ahad, maka sulusul Quran. Jadi ketika Mang Bren membaca satu kali kul huwallahu ahad hingga akhir, itu sama dengan baca sepertiga Quran. Jadi kalau baca kul huwallahu ahad 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Oke, Ringan, itu ringan ya Pak Haji. tapi berat pahalanya. Sepertiga Al-Quran kita istilahnya ya kadang ngantuk Pak Haji, dan itu sahabat Nabi gak ada yang sanggup. Apalagi kita kan. Makanya begini, Kulhu aja meninggal. dalam kearifan masyarakat Sunda dikenal istilah jimat merah dalima. Weh, jimat merah dalima. Merah itu darah, dan dalam darah itu harus ngalil dalima. Dal yang 5, kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa. Nah maka merah dalima ya Pak. Al-ikhlas ngalir dina ati, sumarambah dina bayah, ngaraga dina sukma, maka kamu akan menjadi orang yang kuat ketika dihajar oleh kenyataan pahit sepahit apapun.
Jadi Oke. kita mual gampang ka irit ku cikiih ka bawa ku sakaba-kaba. Kalau dalam diri kita ada merah dalima. Oke, Pak Haji gitu ya. Jadi karena itu bagi kalian yang sibuk ngurus duniawi karena BP7 berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan pisan. Nggak ada waktu untuk baca Al-Quran, baca kulhu 3 kali. Baca kulhu sama 3 dengan kali. khatam Al-Qur'an. Itu kecil-kecil cabai rawit. Merah dalima Pak Haji ya. Dal yang 5 tadi. Luar biasa. Oke Pak Haji. Kata mama saya, Mama Ani, shout out Mama Ani lagi nonton. Lagi-lagi. Salam, saya belum bisa silaturahmi nih. Itu kalau kita sholat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya katanya Pak Haji. Nah itu juga sholat fajar kan ya sholat, cuman pahalanya begitu sangat besarnya. Bener gak Pak Haji? Oke. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, Rok'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Oke. 2 rakaat sebelum subuh. Atau yang lazim 2 rakaat sholat fajar. 2 rakaat sholat qobla subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. 2 Luar biasa. rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bener ya si Mama. Di dunia itu ada air, ada api, ada tanah, ada udara, atau matahari. Avatar The Legend of Aang gitu. Avatar The Legend of Aang. Semua itu kan sumber kehidupan, Mang. Iya, Bahkan gini Mang, kamu healing. Iya. Oh, jalan-jalan ke mana-mana. Dunia itu begitu indah. Dan dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu lebih baik daripada keindahan dunia dan segala isinya. Oke. Maka saya nggak ngiler Mang pada orang yang kaya sandangnya, kaya pangannya, kaya papannya, kaya paketannya, kaya colokannya. Saya nggak ngiler. Saya hanya ngiler melihat orang yang berdiri tegak melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Oke. Karena itu boleh Mang lah ya, penampilan boleh hip hop, tapi 2 rakaat sebelum subuh jangan di stop. Wih, penampilan boleh hip hop tapi 2 rakaat sebelum subuh. Jangan di stop. Kan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke. Maka ada 2 pilihan sesungguhnya di pagi hari itu. Iya. Bangkit berdiri melakukan 2 rakaat sebelum subuh agar segala keajaiban dunia itu ada dalam genggaman kita. Oke. Atau terus tidur melanjutkan mimpi-mimpi yang pasti mimpi. Benar nggak? Benar Pak Haji. Jadi bangun pagi itu memang berat Mang, terutama kalau harus mandi. Iya. Sebab mandinya hanya 5 menit, mikirnya 2 jam. Oke. Saya suka gengsi kalau mau mandi pagi. Iya. Masa saya harus nyamperin kamar mandi? Harusnya kamar mandi dong yang nyamperin Nggak saya. bisa dong. Terus kalau mau mandi pagi itu suka bingung. Nyiapin lagu apa ya buat di kamar mandi? Segitunya Pak Haji. Jadi mandi itu kayak pilihan ganda. Iya. Pagi, siang, sore, malam, atau salah semua. Jadi kembali Mang, Iya. 2 rakaat sebelum sholat subuh dilakukan di Masjid Al-Jabar atau di masjid mana saja, itu lebih baik daripada dunia dan segala seisinya. isinya. Luar biasa sih, bener ya Pak Haji. Dan apalagi Pak Haji yang kecil-kecil cabai rawit. Oke, berikutnya ringan, mudah diucapkan, tetapi bobot pahalanya luar biasa besar adalah membaca sholawat. Baca sholawat. Nah itu tuh benar-benar. Kata Rasulullah begini, saya punya catatan. Man sholla alayya wahidatan. Siapa saja yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asran, maka Allah akan bersolawat pada orang itu 10 kali. Oke. Sekali kita bersolawat, maka Allah akan bersolawat ke kita ini sebanyak 10 kali. Tuh. Nah, yang dimaksud Allah bersolawat kepada kita 10 kali itu Allah memberikan rahmat pada kita. Oh, jadi Allah memberikan rahmat ya Pak Haji ya. 10 Redaksinya kali sholawat tadi rahmatnya barusan. pada kita. Rahmat itu kan satu kata yang memiliki banyak makna Mang. Rahmat itu artinya 1, cinta dan kasih sayang Allah.
2, rahmat itu artinya dihapus dosa-dosa kita oleh Allah. 3, rahmat itu kita diberi kemenangan oleh Allah. 4, kita diberi rezeki oleh Allah. Rahmat itu kita diberi kesehatan oleh Allah. Rahmat itu artinya diberi kemenangan oleh Allah. Diberi kemenangan oleh Allah. Luar biasa sekali kita membaca sholawat, maka Allah akan memberikan cinta kasihnya pada kita, dihapus dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dimenangkan perjuangan kita, disehatkan jasmani maupun rohani kita. Luar biasa. Hanya Sholawat, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan kata Allah gini, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang mengerjakan amal kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Sekali baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah akan bersolawat 10 kali. Bersolawatnya 10 kali ya. Luar biasa. 10 kali. Itu luar biasa. Ya, yang keren itu begini. Dengan membaca sholawat, dosa kita akan dihapus 10 kali lipat. Kenapa? Kita butuh karena manusia itu tempat salah dan dosa. Sebab hanya mall tempat diskon, dan resto tempat makan, kolam tempat ikan, dan kuburan tempatnya makan. Dikubur saja mantan itu. Karena itu mang, baca sholawat agar kau tidak hanya ingat hari lahir, tetapi juga ingat hari akhir. Wih, kuat lagi nih. Sebab banyak di kita yang hanya ingat hari lahir tapi lupa hari akhir. Nah, itu mereka yang mulutnya jarang membaca sholawat. Apalagi daripada kita jadi panitia hari akhir. Oh, gampang banget ini gampang dosa, banget, ini surga, ini neraka. Kerjaannya mencatat kesalahan orang lain, lebih baik baca sholawat lah. Masjid bagus-bagus Pak Ji dihujat. Ya Allah, ini masjid sakit kerena mendatangkan banyak umat, membawa keberkahan, dihujat. Jadi intinya kecil-kecil cabai rawit, sekali baca sholawat, maka kita akan mendapatkan rahmat 10 sholawat dari Allah. Oke, sip Pak Haji. Oke Pak Haji, dan barusan Pak Haji Aang banyak menerangkan tentang hal kecil yang mempunyai pahala yang sangat besar. Nah, ini mafhum kholafahnya atau istilahnya kebalikannya Pak Haji, adakah hal yang kecil tapi mendatangkan siksaan Allah yang sangat besar? Oke, yang kecil tidak hanya berbuah pahala yang besar, tapi yang kecil juga bisa berbuat siksa yang besar. Contoh, dalam Quran surah Al-Jaljalah ayat 8 Allah menegaskan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa saja yang mengerjakan kejahatan seberat biji sawi sekalipun, niscaya Allah akan membalasnya. Ya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram ketika membahas di bab buang hajat, beliau mengutip hadis dari Abu Hurairah. Kata Rasul, istangzihu minal bauli fa inna ammata adabil qabri minhu. Yang bersihlah kalau kamu buang air kecil. Karena kebanyakan siksa kubur itu berasal dari bekas buang air kecil. Itu hal kecil Pak Haji. Hal kecil, cuman mendatangkan siksa kubur. Bahkan dalam teks hadis lain disebut aksaru adabil qabri minal bauli. Kebanyakan siksa kubur itu disebabkan karena air pipis. Ya ampun. Pipis hal kecil, benar nggak? Iya Pak Haji. Pipis itu hal ringan. Tetapi ketika kamu tidak bersih ceboknya, najisnya nyiprat kemana-mana, apalagi pada saat pipisnya sembarangan, itu bisa mendatangkan siksa kubur. Dan kita tidak akan selamat di akhirat. Iya Pak Haji, sering lihat tuh di pinggir jalan di Cicahem Pak Haji. Asa kurang bergengsi, Nang. Begini, asa kurang bergengsi kita disiksa kubur gara-gara pipis. Iya. Apa susahnya yang bersih? Apa susahnya sih yang bersih? Makanya tetangga saya yang rumah di dekat terminal itu pusing. Dinding rumahnya tuh bau pesing karena orang banyak pipis di sana. Lalu dia bikin tulisan pengumuman, yang pipis di sini adalah monyet. Waduh. Lalu ada orang pipis di sana, lihat bacaan itu, langsung di bawahnya ditulis TTD babi ngepet. Saling perang tulisan Pak Haji, saling gerak komen. Tapi yang lucunya kayak malam tadi, pas tidur kebelet pipis. Kebelet pipis. Setelah pipis malah susah tidur.
Pernah nggak ngalami kayak gitu? Sering Pak Haji, saya gitu jadi susah tidur. Yang kesel mah istri kita. Ya pingin pipis, kamu mau duit pengen, pipis pengen. Nggak boleh, pipis itu haram. Nggak beli Pak Haji, nggak beli. Maksudnya pengen ke toilet itu. Tapi ada quote of the day. Oh ya, ada quote of the day. Ada. Semakin sering kita pipis di kolam renang, semakin banyak kita berbagi kehangatan. Jangan ya, jangan. Karena sekarang mah udah ada ininya Pak Haji, zat kimianya kalau pipis itu bakal jadi berwarna. Iya. Berak. Hati-hati. Pipis Iya. seringkali disebut buang air kecil, tapi hati-hati meski kecil, bila pipismu sembarangan itu bisa menghantarkanmu mendapatkan siksa kubur. Mendapatkan siksa kubur. Oh gitu Pak Haji, pipis ya Pak Haji ya? Iya, pipis. Oke, berarti seperti itu Sobat Ngadem. Ternyata banyak sekali hal-hal kecil yang mendatangkan pahala yang sangat besar, tapi ada juga hal kecil yang mendatangkan siksa Allah yang besar Pak Haji ya. Salah satunya tadi pipis. Oke, ada pesan-pesan untuk Sobat Ngadem di rumah sebelum kita tutup segmen ini Pak Haji? Oke, Sobat Ngadem semua, Indonesia tidak hanya digerakkan oleh perjuangan besar para pahlawan, Iya. tetapi juga digetarkan oleh kumpulan doa tulus orang-orang kecil. Oke. Karena itu, hargailah orang-orang kecil. Kecil. Woi, ini pasti buat 2024 nanti dipotong di TikTok viral. 2. Berdamailah dengan hal-hal kecil. Ya. Sebab kesuksesan adalah prestasi kecil yang diulang-ulang. Oke, benar. Sekali tayang kulkas, kecil prestasi. Kecil. Tapi produksinya diulang-ulang. Mudah-mudahan jadi prestasi besar Oke. dan membawa keberkahan. Seandainya dosa itu memiliki bau, niscaya tidak ada seorang pun yang kuat duduk dengan kita. Iya. Karena itu, jangan sepelekan dosa meski sekecil biji sawi. Oke. Berikutnya, jadilah raja atas gangguan kecilmu. Aturlah tenaga untuk melakukan hal besar yang bermanfaat. Bukanlah masalah yang membuatmu lelah, tetapi butiran pesimistik yang hadir dalam pikiran. Woi. Keren wae bahasanya. Oke. Bila Anda merasa kagum dan khusyuk ibadah di Masjid Al-Jabar, Woi. ketahuilah masjid ini dimulai dari batu-batu kecil. Batu-batu kecil. Jangan Betul. remehkan hal kecil. Benar. Dari peletakan batu pertama itu kan Pak Haji sampai Terakhir. segede ini. Bila tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada telur untuk didadar. So, jangan anggap kecil telur dadar, karena hidup tidak sekedar butuh harapan, tetapi juga butuh sarapan. Woi, itu yang penting mah, sarapan biar tidak salah tri Pak Haji nanti pas kerjanya. Luar biasa Sobat Ngadem itu ya Pak Haji ya. Ya. Quote of the day ya, semoga ada hikmahnya dan semoga kita termasuk kepada orang yang mengamalkan hal-hal kecil dan berpahala besar tadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, jawaban atas pertanyaan ini? Jangan dianggap yang paling benar, Anda tanyakan kembali pada narasumber yang lain, sebab wawasan Islam itu begitu sangat luas dan Indonesia gudangnya alimin ulama yang mumpuni dalam keilmuan Islam. Oke, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren undur diri. Saya Ang Ridwan undur diri. Tentunya di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, Mang insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.